Bangun duniamu sendiri, menjadi arsitek takdir kehidupan yang terus berubah. Kehidupan ini adalah kanvas kosong, menunggu sentuhan unik dari tangan kita. Setiap pagi, kita bangun dengan kesempatan baru untuk melukis hari kita dengan warna-warna pilihan sendiri. Tidak ada yang lebih berkuasa atas takdir kita selain diri kita sendiri. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang seolah selalu menemukan jalan keluar dari situasi tersulit, sementara yang lain terjebak dalam lingkaran masalah yang sama? Mengapa ada yang mampu bangkit dari keterpurukan paling dalam, sementara yang lain terus tenggelam? Jawabannya terletak pada prinsip sederhana namun mendalam. Dunia kita adalah cerminan dari pikiran, keyakinan, dan tindakan yang kita pilih setiap hari. Kita adalah arsitek dari nasib kita sendiri. Cetak biru kehidupan mungkin telah digambarkan oleh keadaan, tetapi kitalah yang mengambil keputusan untuk membangun, merenovasi, atau bahkan meruntuhkan dan memulai lagi dari awal. Dalam setiap keputusan kecil, kita meletakkan bata demi bata yang akan membentuk istana atau penjara bagi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar. Aristoteles. Memahami kekuatan pilihan. Sejak kita membuka mata di pagi hari hingga kita menutupnya di malam hari, kita dihadapkan pada ribuan pilihan. Mulai dari pilihan sederhana seperti apa yang akan kita makan, hingga keputusan besar seperti karier apa yang akan kita jalani, atau dengan siapa kita akan menjalin hubungan. Setiap pilihan sekecil apapun adalah batu bata dalam bangunan kehidupan kita. Pernahkah kamu merenungkan bagaimana hidupmu bisa sangat berbeda jika 5 tahun lalu kamu mengambil keputusan yang berbeda? Bagaimana jika kamu memilih jurusan kuliah yang lain? Bagaimana jika kamu menerima tawaran pekerjaan itu? Bagaimana jika kamu memilih untuk tinggal daripada pergi? Kekuatan sejati terletak bukan pada mengeluhkan pilihan masa lalu, tetapi pada menyadari bahwa setiap saat kita memiliki kesempatan untuk memilih kembali, untuk membangun ulang, untuk mendesain ulang, untuk menjadi arsitek yang lebih bijaksana bagi masa depan kita. Hidup kita adalah buah dari pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Buddha. Mengenali peran sebagai arsitek. Arsitek sejati tidak hanya membangun untuk hari ini, tetapi merancang dengan visi jangka panjang. Mereka mempertimbangkan fondasi, struktur, estetika, dan keberlanjutan. Sebagai arsitek kehidupan, kita pun perlu mengadopsi pola pikir yang sama. Fondasi kehidupan kita adalah nilai-nilai inti yang kita pegang teguh. Apa yang benar-benar penting bagimu? Kejujuran, keluarga, kebebasan, pertumbuhan. Struktur adalah kebiasaan sehari-hari yang mendukung nilai-nilai tersebut. Estetika adalah keindahan yang kita ciptakan dalam interaksi kita dengan dunia. Dan keberlanjutan adalah kemampuan kita untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang meski dihadapkan pada perubahan. Apakah kamu sudah mengenali peranmu sebagai arsitek kehidupanmu sendiri? Atau masih merasa seperti pekerja bangunan yang hanya mengikuti cetak biru yang dibuat orang lain? Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan oleh karena itu, bukanlah sekadar tindakan sesaat, melainkan sebuah kebiasaan yang terus dipelihara. Aristoteles. Kata keunggulan maksudnya adalah menjadi sangat baik dalam suatu hal. Kata oleh karena itu adalah penghubung yang berarti sebagai akibatnya. Contoh sederhana, seorang siswa tidak bisa jadi pintar matematika hanya dengan belajar keras satu malam sebelum ujian, alias tindakan sesaat. Dia menjadi unggul dalam matematika karena belajar sedikit setiap hari selama berbulan-bulan, alias kebiasaan. Artinya kita menjadi orang yang hebat bukan karena sesekali melakukan hal besar, tetapi karena terus-menerus melakukan hal baik sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Menghadapi badai perubahan. Tak ada bangunan yang tak pernah diuji oleh angin dan badai. Begitu pula dengan kehidupan kita. Perubahan adalah satu-satunya konstanta dalam hidup. Pekerjaan hilang,
hubungan berakhir, kesehatan terganggu. Pandemi global mengubah seluruh cara kita hidup. Semua ini adalah badai yang menguji ketahanan struktur yang telah kita bangun. Bagaimana reaksimu ketika menghadapi perubahan mendadak? Apakah kamu roboh seperti rumah kartu? Atau tetap berdiri kokoh seperti gedung yang didesain dengan baik untuk menahan gempa? Banyak dari kita yang merasa takut pada perubahan karena kita telah membangun identitas yang terlalu rigid. Saat kita terlalu mendefinisikan diri berdasarkan pekerjaan, status, atau hubungan tertentu, kehilangan hal-hal tersebut terasa seperti kehilangan diri kita sendiri. Inilah tantangan terbesar bagi seorang arsitek kehidupan, membangun struktur yang cukup kuat untuk memberi stabilitas, namun cukup fleksibel untuk beradaptasi. Kisah inspiratif J.K. Rowling dari kegelapan menuju cahaya. Tahun 1994, J.K. Rowling berada di titik terendah hidupnya. Pernikahannya baru saja berakhir. Ia menjadi ibu tunggal dengan anak berusia 1 tahun, menganggur, bergantung pada tunjangan negara, dan didiagnosis dengan depresi klinis. Dalam kata-katanya sendiri, berbunyi, mengalami banyaknya kegagalan yang bisa dialami seseorang tanpa benar-benar sampai berakhir sebagai tunawisma. Namun di tengah kegelapan itu, ia memilih untuk tidak menyerah pada cerita yang telah lama bersemayam dalam pikirannya. Kisah tentang seorang anak laki-laki penyihir bernama Harry Potter. Menulis di kafe-kafe lokal saat anaknya tidur, Rowling menyelesaikan naskah pertamanya meski dihadapkan pada penolakan demi penolakan dari penerbit. Kegagalan berarti menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, kata Rowling dalam pidato kelulusannya di Harvard. Aku berhenti berpura-pura menjadi apapun selain diriku sendiri, dan mulai mengarahkan seluruh energiku pada menyelesaikan satu-satunya pekerjaan yang penting bagiku. Setelah ditolak oleh 12 penerbit, akhirnya naskahnya diterima. Hari ini, Harry Potter telah menjadi salah satu seri buku terlaris sepanjang masa, diterjemahkan ke dalam 80 bahasa, dan mengubah Rowling dari seorang ibu tunggal yang bergantung pada tunjangan menjadi salah satu penulis paling sukses di dunia. Rowling memilih untuk membangun kembali dunianya dengan alat-alat yang ia miliki, imajinasinya yang kaya, dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Ia menunjukkan bahwa bahkan di titik terendah pun, kita masih memiliki kekuatan untuk membangun kembali. Adalah pilihan kita yang menunjukkan siapa kita sebenarnya, jauh lebih dari kemampuan kita. Kutipan J.K. Rowling melalui karakter Albus Dumbledore. Hambatan internal melawan arsitek bayangan. Terkadang rintangan terbesar dalam membangun dunia kita bukanlah keadaan eksternal, melainkan suara-suara internal yang meragukan kemampuan kita. Arsitek bayangan ini berbisik, kamu tidak mampu, ini terlalu sulit, orang sepertimu tidak bisa sukses, atau sudah terlambat untuk berubah. Suara-suara ini sering berasal dari pengalaman masa lalu, kritik yang kita terima, atau standar masyarakat yang tidak realistis. Mereka membangun tembok pembatas imajiner yang menghalangi kita dari melihat dan mewujudkan potensi penuh kita. Bagaimana kamu bisa mengenali kapan suara-suara ini berbicara? Perhatikan ketika kamu mengatakan, "Aku tidak bisa," atau "Ini tidak mungkin" secara otomatis. Tantang pikiran ini. Apakah ini fakta objektif atau hanya ketakutan subjektif? Apakah ada bukti yang mendukung atau menentangnya? Musuh terbesar kita bukanlah di luar diri kita. Musuh terbesar kita adalah keraguan dalam hati dan pikiran kita. Mahatma Gandhi. Menjadi arsitek sadar kekuatan pola pikir. Langkah pertama untuk mengambil alih kendali sebagai arsitek kehidupan adalah menyadari bahwa kita selalu memiliki pilihan dalam cara kita merespons peristiwa. Di antara respon dan stimulus ada ruang. Dalam ruang itu terdapat kekuatan kita untuk memilih, dan dalam pilihan itu terpampang pertumbuhan dan kebebasan kita. Pola pikir pertumbuhan, keyakinan bahwa kita bisa berkembang melalui usaha dan pembelajaran,
adalah alat terpenting dalam kotak perkakas seorang arsitek kehidupan. Ketika kita melihat kegagalan sebagai data pembelajaran dan bukan vonis akhir, ketika kita melihat kritik sebagai masukan berharga dan bukan serangan personal, kita membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Bagaimana kamu bisa mengembangkan pola pikir pertumbuhan? Mulailah dengan mengubah dialog internalmu. Ganti aku tidak bisa dengan aku belum bisa. Ganti ini terlalu sulit dengan ini membutuhkan waktu dan usaha. Ganti aku gagal dengan aku belajar. Apakah kamu mencari alasan untuk gagal atau mencari cara untuk berhasil? Keduanya ada, tinggal mana yang kamu pilih untuk dilihat. Wayne Dyer. Kisah inspiratif. Nelson Mandela membangun dari balik jeruji. Sedikit orang yang lebih memahami kekuatan untuk membangun dunia mereka sendiri daripada Nelson Mandela. Dipenjarakan selama 27 tahun karena perjuangannya melawan apartheid di Afrika Selatan, Mandela memiliki setiap alasan untuk menyerah pada kebencian dan kepahitan. Namun dalam ruang sempit selnya di Pulau Robben, Mandela memilih untuk membangun dunia batinnya menjadi tempat yang penuh kedamaian, ketenangan, dan pengampunan. Ia menggunakan waktu pemenjaraannya untuk belajar, mempertajam pikirannya, dan bahkan belajar bahasa dan kebudayaan para penjaganya, suku Afrikaner, sebagai jembatan untuk memahami musuhnya. Saat saya berjalan keluar dari pintu menuju gerbang yang akan membawa saya menuju kebebasan, saya tahu bahwa jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakang, saya akan tetap berada dalam penjara, kata Mandela. Ketika akhirnya dibebaskan pada tahun 1990, Mandela tidak membawa dendam, melainkan visi untuk Afrika Selatan yang baru. Negara di mana semua ras bisa hidup bersama dalam kesetaraan dan perdamaian. Ia menggunakan pengalamannya bukan sebagai alasan untuk membalas dendam, tetapi sebagai landasan untuk membangun jembatan rekonsiliasi. Mandela menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi di mana kebebasan fisik kita direnggut, kita masih memiliki kebebasan terakhir. Kebebasan untuk memilih sikap kita dalam menghadapi keadaan tersebut. Dan dari pilihan itulah, ia membangun warisan yang mengubah sebuah bangsa. Kita tidak didefinisikan oleh jumlah kali kita jatuh, tetapi oleh jumlah kali kita bangkit kembali. Nelson Mandela. Langkah praktis membangun dunia kita. Pertama, kenali nilai-nilai intimu. Seperti arsitek yang memulai dengan fondasi yang kokoh, bangun hidupmu di atas nilai-nilai yang benar-benar penting bagimu. Luangkan waktu untuk merenung. Apa yang benar-benar penting dalam hidupmu? Apa yang ingin kamu perjuangkan? Nilai-nilai apa yang ingin kamu wariskan? Pertanyaan reflektif. Jika kamu hanya bisa meneruskan 3 nilai kepada generasi berikutnya, apa yang akan kamu pilih? Mengapa nilai-nilai tersebut begitu penting bagimu? Kedua, desain visi jangka panjang. Arsitek hebat tidak hanya memikirkan bangunan saat ini, tetapi juga bagaimana bangunan tersebut akan bertahan dan berfungsi selama bertahun-tahun ke depan. Demikian pula, kita perlu memiliki visi jangka panjang untuk kehidupan kita. Bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Seperti apa kehidupan idealmu? Jangan hanya fokus pada pencapaian material, tetapi juga pada bagaimana perasaanmu, hubungan apa yang kamu miliki, kontribusi apa yang kamu berikan kepada dunia. Latihan praktis. Tulis surat dari dirimu di masa depan 10 tahun dari sekarang kepada dirimu saat ini. Ceritakan tentang perjalanan yang telah kamu tempuh, rintangan yang telah kamu atasi, dan bagaimana rasanya hidup sesuai dengan nilai-nilai intimu. Ketiga, bangun kebiasaan yang mendukung. Bangunan terbesar sekalipun dibangun bata demi bata. Demikian pula, kehidupan yang kita impikan dibangun melalui kebiasaan sehari-hari. Identifikasi 2-3 kebiasaan kecil yang, jika dilakukan secara konsisten, akan membawamu lebih dekat ke visimu.
Pertanyaan reflektif. Kebiasaan apa yang saat ini memperkuat bangunan hidupmu? Kebiasaan apa yang justru mengerosinya? Perubahan kecil apa yang bisa kamu mulai hari ini? Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan, oleh karena itu, bukanlah sekadar tindakan sesaat, melainkan sebuah kebiasaan yang terus dipelihara. Aristoteles. Keempat, belajar dari puing-puing. Bahkan arsitek terbaik pun kadang menghadapi keruntuhan struktur yang mereka bangun. Yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk belajar dari kegagalan dan membangun kembali dengan lebih baik. Ketika menghadapi kemunduran, jangan larut dalam penyesalan. Sebaliknya, tanyakan, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa membangun kembali dengan lebih kuat? Keterampilan atau pengetahuan apa yang perlu ku kembangkan? Latihan praktis. Identifikasi satu kegagalan signifikan dalam hidupmu. Tulis 3 pelajaran berharga yang kamu dapatkan darinya, dan bagaimana pelajaran tersebut membuatmu menjadi arsitek kehidupan yang lebih baik. Kelima, membangun komunitas pendukung. Tidak ada gedung pencakar langit yang dibangun oleh satu orang. Demikian pula, kita membutuhkan tim pendukung dalam membangun kehidupan kita. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung visimu, menantangmu untuk berkembang, dan membantu saat kamu tersandung. Pertanyaan reflektif. Siapa 5 orang yang paling mempengaruhi cara pandangmu tentang apa yang mungkin dalam hidupmu? Apakah pengaruh mereka memberdayakan atau membatasi? Siapa yang perlu lebih banyak hadir dalam hidupmu, dan siapa yang mungkin perlu mendapat peran yang lebih kecil? Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya. Jim Rohn. Merangkul perubahan sebagai kesempatan. Perubahan bukanlah musuh dari rencana-rencana kita. Perubahan adalah kanvas di mana kita melukis versi terbaik dari diri kita. Ketika kita memeluk perubahan sebagai kesempatan alih-alih ancaman, kita menemukan kebebasan untuk terus memperbaharui dan memperkaya desain kehidupan kita. Arsitek sejati tahu bahwa bangunan terbaik adalah yang bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan lingkungan. Demikian pula, kehidupan yang paling memuaskan adalah yang terus berkembang, berubah, dan menemukan keseimbangan baru sesuai dengan perjalanan kita. Pertanyaan reflektif terakhir. Jika kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah arsitek dari takdirmu sendiri, apa satu perubahan berani yang akan kamu lakukan mulai hari ini? Bertahun-tahun dari sekarang, kamu akan lebih kecewa oleh hal-hal yang tidak kamu lakukan daripada oleh hal-hal yang kamu lakukan. Jadi lepaskan tali tambatmu. Berlayarlah menjauhi pelabuhan yang aman. Tangkap angin perdagangan di layarmu. Jelajahi, bermimpilah, temukan. Mark Twain. Panggilan untuk bertindak. Dunia yang kamu bangun sendiri tidak dimulai besok atau minggu depan, atau saat semua kondisi sempurna. Ia dimulai hari ini, dengan keputusan sederhana untuk mengambil kendali atas pena yang menulis cerita hidupmu. Sebagai arsitek takdirmu sendiri, kamu memiliki kekuatan untuk membongkar dinding pembatas, memperluas ruang kemungkinan, dan membangun menara harapan yang melampaui apa yang pernah kamu bayangkan. Mungkin hanya kamu yang tahu seperti apa dunia yang ingin kamu bangun. Dan ingat, proses pembangunan tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada ruang untuk perbaikan, untuk pertumbuhan, untuk keindahan yang lebih besar. Yang terpenting bukanlah kesempurnaan akhir, melainkan keberanian untuk terus membangun, memperbaiki, dan mencipta. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan di masa kini. Mahatma Gandhi. Kita mengakhiri narasi ini sama seperti kita memulainya, dengan pengakuan bahwa kehidupan adalah kanvas kosong. Tetapi sekarang, semoga kamu melihat kuas di tanganmu dengan pandangan baru. Semoga kamu menyadari bahwa setiap goresan adalah kesempatan, setiap warna adalah pilihan, dan setiap lukisan adalah perjalanan yang sedang berlangsung. Duniamu adalah apa yang kamu bangun.
Mulailah membangun dengan kesadaran, dengan keberanian, dan dengan keyakinan bahwa kamu dan hanya kamu adalah arsitek sejati dari takdirmu sendiri.